kita lanjutkan lagi ya, setelah dalam set of data mining itu ya, kita proses cleansing, proses integration, dan proses normalization. Nah, ada tahapannya paling penting itu berkaitan dengan seleksi fitur ya. Jadi atribut itu atau variable prediktor yang kita punya itu biasanya tidak semuanya itu bisa kita libatkan. Perlu kita lakukan seleksi. Kenapa? Yang pertama kita dengan melibatkan hanya sejumlah beberapa fitur saja yang representatif itu sangat memberikan efisiensi ya, efisiensi terhadap pelibatan variabel prediktor yang tidak memberatkan terhadap pemodelan nanti. Yang kedua, kita nanti bisa mampu memberikan time consuming dalam proses learning terhadap machine learning yang kita pemodelan nanti kita gunakan nanti itu lebih cepat gitu. Sehingga tidak terlalu banyak memakan waktu pemrosesan dalam fase learningnya nanti. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan ya ini sebagai contoh ada namanya information gain. Ya, secara konsep memang dia memperoleh informasi ya. Metodenya untuk memperoleh informasi. Nah, kenapa information gain? Karena ini sebagai case study-nya kalau kita menemukan data yang kategorik ya, data kategorikal. Ada lagi yang mungkin metode-metode untuk menggunakan dataset yang mungkin numerik untuk seleksi fitur. Salah satunya Fisher discriminant ratio. Itu bisa. Ya, yang penting memenuhi syarat-syarat data supervised ya, data supervised. Nah, di sini ya outline yang akan kita bahas ya kurang lebih 15 menit ke depan itu yang pertama konsep tentang teori informasi ya, penemu teori informasinya siapa kan kita kenalkan, terus ada konsep tentang entropi, impurity, binary entropy, multiple entropy ya, lalu entropi dalam penggalian data, minimum impurity, information gain, performa information gain, dan juga contoh perhitungan information gain. Nah, kan kita bahas lebih mendalam ya. Yang pertama konsep sederhana tentang informasi ya. Kita tahu ya kalau kita melihat berita seperti ini yang berada di benak kita mana yang lebih menarik, apakah tentang COVID ataukah tentang banjir gitu. Masing-masing punya tingkat ketertarikan masyarakat itu beda-beda. Ada yang mungkin lebih suka tentang banjir, lebih tertarik tentang banjir, atau lebih suka berita-berita tentang kesehatan misalnya seperti itu. Nah, ini ada tingkat minat di situ ya, informasi yang ingin kita peroleh dari secuplik berita yang ada di sini, gitu kan. Nah, ketika kita melihat ya, misalnya dua logam seperti ini, ada gambar sama angka misalnya. Nah, kalau kita lempar peluangnya juga 50-50 ya, bisa jadi. Kepastiannya berapa sih? Berapa probabilitas munculnya angka, berapa probabilitas munculnya angklung ya, misalnya. Sama juga halnya kita melihat tadi, ketika melihat banjir, melihat berita tentang COVID, 50-50. Masyarakat mungkin bisa ada yang tertarik dengan berita COVID, ada juga yang tertarik dengan berita tentang banjir, gitu kan. Nah, ini probabilitasnya semakin meningkat ya, bisa jadi ketika kita melihat dadu kepastiannya berapa. Kita punya 6 sisi. Nah, bisa jadi 1/6-nya ya, 1/6-nya bisa jadi. Bisa jadi dadu yang 2 nomor atau 4 nomor, 3 nomor ya. Atau berapa? Ya tergantung 1/6 peluang dia akan muncul gitu kan. Penemu konsep teori informasi sendiri ini ditemukan oleh Claude Shannon ya. Claude Shannon yang beliau menyampaikan bahwa ada istilah entropi. Ya, di cabang information theory itu ada entropi untuk mengukur ketidakpastian suatu variabel acak. Ya, ketidakpastian variabel acak. Lalu di bidang ini beliaunya memang ahli di bidang matematik terapan, yang dimana beliau menyampaikan kuantitasasi data itu ada proses ya dalam menyimpan data, mengirimkan data, termination data, compressing data, itu beliau ahlinya di sini. Maka di sini kita lihat bahwa data itu bisa disimpan, bisa dikembangkan dalam komunikasi, bisa diolah ya, bisa dikompres ya, dan juga ada transmisi data di situ. Nah,
Proses-proses perolehan informasi inilah yang kita bisa gunakan ya untuk melihat feature mana nanti yang memiliki informasi yang representatif terhadap kelas labelnya nanti. Dan itu yang akan kita pertahankan ya. Dan entropi di sini menggunakan konsep probabilitas dalam menentukan besarnya suatu kejadian. Probabilitas uang yang normal setengah untuk gambar dan juga setengah untuk angka. Misalnya ini case-nya logam, ya uang logam, atau dadu 1/6-nya, ya. Kalau kita bagi ada sekian 0, sekian persen gitu ya. Nah, selain ini konsep entropi ada impurity. Nah, impurity ini untuk melihat ya, mengukur terdapat tingkat impurity dalam sebuah kelas. Kira-kira nanti impurity ini kita melihat kejernihan atau ketidakteraturan dalam suatu informasi. Contoh, kalau yang gambar ada di kanan ini kita sebut minimum impurity. Kenapa? Homogen semua informasinya. Ya, homogen semua. Sebelah yang tengah itu less ya, less impure. Jadi ada sebagian informasi yang hijau, ada yang plus misalnya. Atau yang very impure group. Ya, ini heterogen ya. Heterogen beragam. Jadi yang hijau ada, yang plus juga ada. Ya, tinggal kita mau lihat yang mana yang kita butuhkan informasinya. Atau yang seperti ini ya. Ada yang more informatif yang mana yang seperti ini atau yang seperti ini. Yang dimana di sini juga ada ketidakteraturan. Kalau kita lihat di sini ada ketidakteraturan informasi. Bisa jadi ada argumen positif yang masuk ke argumen negatif, ada argumen negatif yang masuk ke positif dan seterusnya. Nah, atau yang normal-normal saja. Ya, informasi yang positif ada di sini, informasi negatif ada di sini. Gitu. Ya. Nah, satu formula yang bisa digunakan untuk mengukur impurity ya, ini salah satunya adalah menggunakan konsep entropi yang dimana sigma dari P ya dikalikan dengan log dengan P juga. Nah, ini probabilitasnya kita bisa lihat. Misal ya, kalau kita melihat dadu, maka probabilitasnya harusnya setengah-setengah ya. Maka nilai A adalah sasis dadu yang ada di logam angka 1000, satunya di angklung ya. Sehingga 0,5 0,5 dengan nilai maksimum yang bisa kita capai ya, titik maksimumnya itu adalah nanti ketemu 1 harusnya. Ya, karena 0,5 dijumlahkan dengan 0,5 dua sisi itu ketemu 1. Atau kita sebut binary entropy yang tadi ya, atau yang multiple. Kalau multiple sebenarnya 1/6-nya ya, 1/6-nya ketemu 16,6% ya, 16,6%. Jadi masing-masing peluang ketemunya 16,6% peluangnya untuk muncul. Nilai yang maksimum itu total H max-nya itu 2,584, lebih besar dibandingkan yang entropi untuk yang logam tadi. Lalu entropi dalam penggalian data kenapa? Yang pertama, data itu banyak ketidakpastiannya ya, sehingga perlu kita ukur. Lalu kalau berkaitan dengan data supervise yang di mana syaratnya harus ada atribut dan juga ada class label, itu nanti kalau punya atribut yang punya nilai kontribusi tinggi, nanti kita bisa lihat ya tingkat entropinya berapa ya, tingkat mutual information-nya berapa. Nah, biasanya kalau semakin tinggi nilai entropinya dalam sebuah data, maka semakin tinggi ketidakpastiannya. Jadi ruwet ya, data itu sangat ya mungkin tingkat informasinya sangat informatif sekali bisa jadi. Semakin nilai kecil entropi dalam sebuah data, maka semakin baik proses ekstraksi informasi suatu kelasnya. Ya. Nah, kita sebut di sini misalnya di minimum impurity misalnya ya. Kita lihat, ya ini contohnya seperti ini, minimum impurity. Nggak ada informasi tambahan, ya hampir satu sisi saja dia. Dan ini tidak bisa jadi pembeda nanti, ya. Karena jatuh di dalam satu sisi kelas saja. Atau, ya, sehingga ini entropinya 0, ya, tidak informatif. Atau yang proporsinya seperti ini, 0,05. Nah, ini yang baik, ya, yang baik untuk proses training nanti, karena proporsi kelas
masing-masing balance ya, masing-masing balance. Nah, ini maksimum impurity. Untuk implementasinya contohnya misalnya di information gain ya. Kita coba ya nanti ada satu dataset yang kita bisa hitung ya. Information gain di sini adalah untuk mengurangkan ya, melakukan pengurangan yang diharapkan dalam entropi yang digunakan untuk menentukan urutan atribut atau memprediksi atribut yang terpilih. Jadi kalau saya punya atribut umur, atribut gender, ada atribut A, B, C, D, E, saya akan bisa mampu memilih atribut mana saja yang bisa saya pertahankan dan mana saja yang harus saya eliminasi. Nah, dengan formula gain sama dengan entropi dari keseluruhan data dikurangi dengan sigma dari entropi masing-masing atribut. Contoh ya. Nah, contoh di sini saya punya sebelum contoh ya, sebelum contoh misalnya manfaat dulu ya, manfaat berkaitan dengan information gain tadi itu nantinya kita tahu atribut mana saja yang dalam fitur pelatihan nanti bisa kita gunakan sebagai pembeda kelas ya. Dan juga fitur partisi yang sempurna harus memberikan informasi yang maksimal, ini pasti. Dan fitur yang tidak terkait seharusnya tidak memberikan informasi yang penting. Makanya kita filter nanti feature-feature yang memiliki nilai information gain yang kecil. Misal di sini saya punya frekuensi data usia dan juga kelas labelnya hipertensi misalnya dengan frekuensi sekian, di mana usia muda itu adalah totalnya ada 1/4. Kita lihat yang usianya muda totalnya yang muda itu 1 dibagi 4 dari total. Lalu kita logkan ya, dikurangi dengan usia muda yang tidak hipertensi. Yang ini adalah yang kena hipertensi, yang satunya tidak kena hipertensi. Jadi total antara yang muda hipertensi dan juga tidak itu totalnya 4. Ketemu 0,81. Yang tua kita hitung juga 2/4-nya atau 0,5-nya. Ya, yang tua hipertensi ada 2, yang tua tidak hipertensi ada 2 juga, per 4-nya. Ketemu 1. Dan lalu informasi untuk usianya kita bisa hitung dengan menjumlahkan 4 ya, total muda sampai 4 dibagi dengan total keseluruhan data. Itu ada 8. Gitu kan? Lalu kita jumlahkan juga dengan 4 dibagi 8 ya dari keseluruhan. Lalu dikalikan dengan Q2-nya. Kita sudah dapat Q2 di sini. Jadi kalau kita jumlahkan 1 plus 3 bagi 4 ada 8 nanti. Lalu total maaf ya. Kalau yang 4/8 ini berarti total yang muda dibagi dengan total keseluruhan data ya, lalu dikalikan dengan Q1, ini usia muda. Dan juga yang tua itu ada 4 juga, totalnya dibagi 8 dikalikan Q2 gitu. Akan ketemu di sini 0,91 untuk information usia. Belum selesai sampai itu, kita harus menghitung juga untuk information gain-nya secara keseluruhan. Maka yang akan kita hitung adalah untuk frekuensi dari yang hipertensi ya. Jadi total hipertensi di sini ada berapa ini ya? 2 plus 1 yang hipertensi ya. Ada 2 plus 1, 3. Dibagi dengan totalnya, lalu dikurangkan dengan yang tidak hipertensi. Ada 3 plus 2, 5 pasien. Dibagi dengan 8. Nah, totalnya ada gain all-nya adalah 0,95. Pengurangan antara gain all dengan entropi usia nanti akan menghasilkan gain usia. Gain usianya adalah totalnya skornya 0,04. Jadi hasil entropi sebelumnya tadi 0,91 dikurangi dengan gain all keseluruhan 0,95. Ketemulah 0,04. Nah, ini tidak cukup untuk menghitung dari feature usia. Nanti kita hitung juga feature gender, feature nama-nama medis untuk atribut variabel prediktor yang lain. Kita nanti temukan dan kita urutkan. Atribut yang memiliki information gain terkecil itu yang akan kita eliminasi. Gitu. Kita potong nanti sehingga tidak dilibatkan di dalam kelas, di dalam atribut, di dalam data dan dalam pemodelannya kita lebih efisien. Begitu. Ya, semoga bermanfaat untuk materi information gain untuk seleksi fitur ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.